Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, saya ingin memulai pidato ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika bangun tidur pagi ini? Apakah langsung berdoa? Atau justru langsung mengambil handphone dan membuka WhatsApp, Instagram, TikTok, atau Facebook? Jika jawabannya adalah membuka media sosial, berarti Anda tidak sendiri. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja, mencari hiburan, bahkan membangun bisnis. Menurut laporan digital 2025 Indonesia yang diterbitkan oleh Data Portal, Indonesia memiliki sekitar 143 juta identitas pengguna media sosial aktif. Selain itu, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam setiap hari untuk mengakses media sosial. Bayangkan, 3 jam setiap hari berarti lebih dari 1.000 jam dalam 1 tahun dihabiskan hanya untuk berselancar di media sosial. Angka tersebut menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi, tapi telah menjadi ruang yang sangat mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Hadirin sekalian, perkembangan teknologi digital sebenarnya membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Melalui internet, kita dapat belajar berbagai keterampilan baru tak harus meninggalkan rumah. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah daring dan mengakses berbagai jurnal ilmiah dari seluruh dunia. Pelaku usaha dapat memasarkan produknya kepada pelanggan yang berada jauh di luar daerahnya. Bahkan banyak anak muda yang berhasil membangun karir dan memperoleh penghasilan melalui platform digital. Jika dimanfaatkan dengan baik, teknologi dapat menjadi jembatan menuju kemajuan dan kesuksesan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, terdapat tantangan yang tidak boleh kita abaikan. Saat ini, masih banyak beredar berita palsu atau hoax yang dapat memecah belah masyarakat. Masih banyak terjadi penipuan yang merugikan korban hingga jutaan rupiah. Masih banyak juga kasus cyberbullying yang berdampak pada kesehatan mental seseorang. Dan yang lebih mengkhawatirkan, masih banyak pengguna internet yang dengan mudah membagikan data pribadinya kepada pihak yang tidak dikenal. Akibatnya, akun media sosial diretas, data dicuri, bahkan identitas digital disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman yang saya banggakan, coba kita renungkan sejenak. Berapa kali kita menerima informasi dari grup WhatsApp lalu kita langsung membagikannya tanpa mengecek kebenarannya? Barangkali kita menghabiskan waktu berjam-jam scrolling media sosial tanpa mendapatkan manfaat yang berarti.
Mungkin berapa kali kita terlalu sibuk mengikuti kehidupan orang lain, hingga lupa mengembangkan potensi diri sendiri. Inilah alasan mengapa literasi digital menjadi sangat penting. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025, kemampuan digital masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan akses dan penggunaan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis, etika digital, serta kesadaran menjaga keamanan di dunia maya. Karena itu, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan bertanggung jawab atas setiap aktivitas yang kita lakukan di internet. Hadirin yang berbahagia, ada 4 langkah sederhana yang dapat kita lakukan agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Pertama, saring sebelum sharing. Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum membagikannya ke media sosial. Kedua, jaga etika dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa di balik setiap akun di media sosial terdapat manusia yang memiliki perasaan yang sama seperti kita. Ketiga, lindungi data pribadi. Jangan pernah sembarangan membagikan password, nomor rekening, kode OTP, ataupun informasi penting lainnya kepada siapapun. Dan yang keempat, gunakan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Manfaatkan internet untuk belajar, meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, membangun jaringan positif, dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Teman-teman yang saya banggakan, kita hidup di zaman yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, smartphone yang berada di genggaman kita memiliki akses informasi yang jauh lebih besar dibandingkan perpustakaan besar beberapa puluh tahun yang lalu. Namun, secanggih apapun teknologi yang kita miliki, semuanya akan sia-sia apabila tidak disertai kebijaksanaan dalam menggunakannya. Karena itu, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya aktif di media sosial, tapi juga cerdas dalam berpikir, kritis dalam memilih informasi, santun dalam berkomunikasi, serta produktif dalam memanfaatkan teknologi. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu kalimat yang patut kita renungkan bersama. Teknologi adalah alat. Masa depan kita tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang kita miliki, tetapi oleh seberapa bijak kita menggunakannya. Mari bersama-sama membangun budaya digital yang sehat, aman, cerdas, dan bertanggung jawab demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.